Nih, grafiknya. Belinya di ID dan Halal Mart terdekat. Di David. Tipe-tipe bu ibu kalau nongkrong. Terima kasih. Ayo kita makan dulu. Nggak mau, nggak mau. Si kecil susah makan. Berikan Zidafit. Zidafit, suplemen harian anak yang diformulasikan untuk membantu menambah nafsu makan dan nutrisi. Zidafit mengandung ekstrak ikan sidat yang kaya EPA dan DHA yang baik untuk sumber protein. Ekstrak Centella asiatica membantu meningkatkan fungsi kognitif otak. Kandungan kurkumin pada ekstrak temulawak membantu meningkatkan nafsu makan, sistem imun, dan memperbaiki saluran pencernaan anak. Madu membantu meningkatkan stamina dan memelihara kesehatan si kecil. Zidafit diproduksi pada fasilitas produksi yang modern, bersih, dan menggunakan mesin otomatis dalam ruang terkendali bertujuan menjamin mutu produk. Zidafit telah memperoleh nomor izin edar obat tradisional oleh BPOM RI dan diproduksi pada fasilitas yang telah tersertifikasi GMP dan ISO 9001 tahun 2015 oleh Badan Sertifikasi Internasional. Pengujian kadar alkohol, cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat yang dilakukan di laboratorium quality control untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. Masalah nutrisi anak, tuntaskan dengan Zidafit. Zidafit, solusi tumbuh kembang anak. Satu, dua, tiga. Madu. Made udu. Cakep. Sayur. Saye uyur. Nah, buah. Buwe ya susah banget. BTW tau nggak? Masa katanya ada madu yang mengandung buah dan sayur tahu? Serius? Apaan tuh? Beneran. Nih, lihat nih. Nah, nih HNI Health mengandung buah dan sayur dari mulai manggis, kurma sampai habatus sauda aja ada. Wah, belinya di mana? Belinya di chatbot Halo HNI, hni.id atau Halo terdekat. Wah. Nah. Banyak parents yang belum tahu alasan si kecil harus minum Zidafit. Yuk kita simak bareng-bareng. Zidafit adalah madu anak yang mengandung ekstrak ikan sidat, daun pegagan, temulawak, dan juga aroma jeruk. Zidafit cocok untuk meningkatkan nafsu makan anak, memenuhi kebutuhan gizi, dan menstimulasi imun tubuh si kecil. Jadi buat parents yang punya permasalahan tadi, boleh banget cobain Zidafit sebagai konsumsi harian si kecil. Harganya cuma 80 ribuan. Zidafit tersedia di hni.id, chatbot Halo HNI, dan Halo terdekat. Aduh, ya Allah, capek banget ngurusin anak. Lagi aktif-aktifnya.
susah banget makan nggak enak. Aduh, gimana ini ya Allah. Kenapa sih Bu ngedumel aja? Umi, iya nih Mi, anak saya susah makan. Gimana ya Mi solusinya Mi? Oh, kali aja anaknya nggak suka sama makanannya Bu. Oh gitu ya Mi. Terus gimana Mi supaya anak saya tuh nggak GTM lagi Mi? Nih, Umi punya Zidafit yang mengatasi anak susah makan. Emangnya kenapa harus Zidafit sih Mi? Karena Zidafit kandungannya adalah pegagan, madu, dan ikan sidat. Zidafit mengatasi anak yang susah makan. Belinya di mana sih Mi? Nih, Zidafitnya belinya di ID dan Halal Mart terdekat. Di Zidafit. Ibu-ibu kalau nongkrong. Terima kasih. Ayo kita makan dulu. Si kecil susah makan. Berikan Zidafit. Zidafit, suplemen harian anak yang diformulasikan untuk membantu menambah nafsu makan dan nutrisi. Zidafit mengandung ekstrak ikan sidat yang kaya EPA dan DHA yang baik untuk sumber protein. Ekstrak Centella asiatica membantu meningkatkan fungsi kognitif otak. Kandungan kurkumin pada ekstrak temulawak membantu meningkatkan nafsu makan, sistem imun, dan memperbaiki saluran pencernaan anak. Madu membantu meningkatkan stamina dan memelihara kesehatan si kecil. Zidafit diproduksi pada fasilitas produksi yang modern, bersih, dan menggunakan mesin otomatis dalam ruang terkendali bertujuan menjamin mutu produk. Zidafit telah memperoleh nomor izin edar obat tradisional oleh BPOM RI dan diproduksi pada fasilitas yang telah tersertifikasi GMP dan ISO 9001 tahun 2015 oleh Badan Sertifikasi Internasional. Pengujian kadar alkohol, cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat yang dilakukan di laboratorium quality control untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. Masalah nutrisi anak, tuntaskan dengan Zidafit. Zidafit, solusi tumbuh kembang anak. Tuh, 2, 3. Madu. Made udu. Cakep. Sayur. Saye uyur. Nah, buah. buwe Allah. Ya, susah banget. BTW tau nggak? Masa katanya ada madu yang mengandung buah dan sayur tahu? Serius? Beneran. Nih, lihat nih. Nah, nih HNI Health mengandung buah dan sayur dari mulai manggis, kurma sampai habatus sauda aja ada. Wah, belinya di mana? Belinya di chatbot Halo HNI, hni.id atau Halamark terdekat. Wah. Bagi parents yang belum tahu alasan si kecil harus minum Zidafit. Yuk kita simak bareng-bareng. Zidafit adalah madu anak yang mengandung ekstrak ikan sidat, daun pegagan, temulawak, dan juga aroma jeruk. Zidafit cocok untuk meningkatkan nafsu makan anak, memenuhi kebutuhan gizi, dan menstimulasi imun tubuh si kecil. Jadi buat parents yang punya permasalahan tadi, boleh banget cobain Zidafit sebagai konsumsi harian si kecil.
Harganya cuma 80 ribuan. Zidafit tersedia di hni.id, chatbot Halo HNI, dan Alfamart terdekat. Aduh, ya Allah, capek banget ngurusin anak. Lagi aktif-aktifnya, susah banget makan anak. Aduh, gimana ini ya Allah. Kenapa sih Bu ngedumel aja? Umi, iya nih Mi, anak saya susah makan. Gimana ya Mi solusinya Mi? Oh, kali aja anaknya nggak suka sama makanannya Bu. Oh gitu ya Mi. Terus gimana Mi supaya anak saya tuh nggak GTM lagi Mi? Nih, Umi punya Zidafit yang mengatasi anak susah makan. Emangnya kenapa harus Zidafit sih Mi? Karena Zidafit kandungannya adalah pegagan, madu, dan ikan sidat. Zidafit mengatasi anak yang susah makan. Belinya di mana sih Mi? Nih, Zidafitnya belinya di HNI dan Halal Mart terdekat. Di Zidafit. Tipe-tipe bu ibu kalau nongkrong. Terima kasih. Ayo kita makan dulu. Si kecil susah makan. Berikan Zidafit. Zidafit, suplemen harian anak yang diformulasikan untuk membantu menambah nafsu makan dan nutrisi. Zidafit mengandung ekstrak ikan sidat yang kaya EPA dan DHA yang baik untuk sumber protein. Ekstrak Centella asiatica membantu meningkatkan fungsi kognitif otak. Kandungan kurkumin pada ekstrak temulawak membantu meningkatkan nafsu makan, sistem imun, dan memperbaiki saluran pencernaan anak. Madu membantu meningkatkan stamina dan memelihara kesehatan si kecil. Zidafit diproduksi pada fasilitas produksi yang modern, bersih, dan menggunakan mesin otomatis dalam ruang terkendali bertujuan menjamin mutu produk. Zidafit telah memperoleh nomor izin edar obat tradisional oleh BPOM RI dan diproduksi pada fasilitas yang telah tersertifikasi GMP dan ISO 9001 tahun 2015 oleh Badan Sertifikasi Internasional. Pengujian kadar alkohol, cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat yang dilakukan di laboratorium quality control untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. Masalah nutrisi anak, tuntaskan dengan Zidafit. Zidafit, solusi tumbuh kembang anak. Tuh, 2, 3. Madu. Made udu. Cakep. Sayur. Saye uyur. Nah, buah. buwe ya susah banget. BTW tau nggak? Masa katanya ada madu yang mengandung buah dan sayur tahu? Serius? Apaan tuh? Beneran. Nih, lihat nih. Nah, nih HNI Health mengandung buah dan sayur dari mulai manggis, kurma sampai habatus sauda aja ada. Wah, belinya di mana? Belinya di chatbot Halo HNI, hni.id atau Alfamart terdekat. Wah.
belum tahu alasan si kecil harus minum Zidafit. Yuk kita simak bareng-bareng. Zidafit adalah madu anak yang mengandung ekstrak ikan sidat, daun pegagan, temulawak, dan juga aroma jeruk. Zidafit cocok untuk meningkatkan nafsu makan anak, memenuhi kebutuhan gizi, dan menstimulasi imun tubuh si kecil. Jadi buat parents yang punya permasalahan tadi, boleh banget cobain Zidafit sebagai konsumsi harian si kecil. Harganya cuma 80 ribuan. Zidafit tersedia di hni.id, chatbot Halo HNI, dan Halo Mart terdekat. Aduh, ya Allah, capek banget ngurusin anak. Lagi aktif-aktifnya, susah banget makan anak. Aduh, gimana ini ya Allah. Kenapa sih Bu ngedumel aja? Mi, iya nih Mi, anak saya susah makan. Gimana ya Mi solusinya Mi? Oh, kali aja anaknya nggak suka sama makanannya Bu. Oh gitu ya Mi. Terus gimana Mi supaya anak saya tuh nggak GTM lagi Mi? Nih, Umi punya Zidafit yang mengatasi anak susah makan. Emangnya kenapa harus Zidafit sih Mi? Karena Zidafit kandungannya adalah pegagan, madu, dan ikan sidat. Zidafit mengatasi anak yang susah makan. Belinya di mana sih Mi? Nih, Zidafitnya. Belinya di HNI dan Halal Mart terdekat. Di Zidafit. Tipe-tipe Bu Ibu kalau nongkrong. Terima kasih. Ayo kita makan dulu. Si kecil susah makan. Berikan Zidafit. Zidafit, suplemen harian anak yang diformulasikan untuk membantu menambah nafsu makan dan nutrisi. Zidafit mengandung ekstrak ikan sidat yang kaya EPA dan DHA yang baik untuk sumber protein. Ekstrak Centella asiatica membantu meningkatkan fungsi kognitif otak. Kandungan kurkumin pada ekstrak temulawak membantu meningkatkan nafsu makan, sistem imun, dan memperbaiki saluran pencernaan anak. Madu membantu meningkatkan stamina dan memelihara kesehatan si kecil. Zidafit diproduksi pada fasilitas produksi yang modern, bersih, dan menggunakan mesin otomatis dalam ruang terkendali bertujuan menjamin mutu produk. Zidafit telah memperoleh nomor izin edar obat tradisional oleh BPOM RI dan diproduksi pada fasilitas yang telah tersertifikasi GMP dan ISO 9001 tahun 2015 oleh Badan Sertifikasi Internasional. Pengujian kadar alkohol, cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat yang dilakukan di laboratorium quality control untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. Masalah nutrisi anak, tuntaskan dengan Zidafit. Zidafit, solusi tumbuh kembang anak. Tuh, 2, 3. Madu. Made udu. Cakep. Sayur. SAY uyur. Nah, buah. BUBW Allah. Ya, susah banget. BTW tau nggak? Masa katanya ada madu yang mengandung buah dan sayur tahu? Serius? Beneran. Nih, lihat nih. Nah, nih HNI Health mengandung buah dan sayur dari mulai manggis, kurma sampai habatus sauda aja ada. Wah, belinya di mana? Belinya di chatbot Halo HNI, hni.id atau Halo Mart terdekat. Wah.
parents yang belum tahu alasan si kecil harus minum Zidafit. Yuk kita simak bareng-bareng. Zidafit adalah madu anak yang mengandung ekstrak ikan sidat, daun pegagan, temulawak, dan juga aroma jeruk. Zidafit cocok untuk meningkatkan nafsu makan anak, memenuhi kebutuhan gizi, dan menstimulasi imun tubuh si kecil. Jadi buat parents yang punya permasalahan tadi, boleh banget cobain Zidafit sebagai konsumsi harian si kecil. Harganya cuma 80 ribuan. Zidafit tersedia di hni.id, chatbot Halo HNI, dan Halamark terdekat. Aduh, ya Allah, capek banget ngurusin anak. Lagi aktif-aktifnya. Susah banget makan anak. Aduh, gimana ini ya Allah. Kenapa sih Bu ngedumel aja? Umi, iya nih Mi, anak saya nggak makan. Gimana ya Mi solusinya Mi? Oh, kali aja anaknya nggak suka sama makanannya Bu. Oh gitu ya Mi. Terus gimana Mi supaya anak saya tuh nggak GTM lagi Mi? Nih, Umi punya Zidafit yang mengatasi anak susah makan. Emangnya kenapa harus Zidafit sih Mi? Karena Zidafit kandungannya adalah pegagan, madu, dan ikan sidat. Zidafit mengatasi anak yang susah makan. Nih, Zidafitnya. Belinya di NID dan Halal Mart terdekat. Di Zidafit. Tipe-tipe Bu Ibu kalau nongkrong. Terima kasih. Ayo kita makan dulu. Si kecil susah makan. Berikan Zidafit. Zidafit, suplemen harian anak yang diformulasikan untuk membantu Oke, tes suaranya terdengar. Terdengar aman ya Bapak Ibu ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, sahabat HNI di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kali ini bertemu lagi. Ya, alhamdulillah kali ini bertemu lagi dengan saya Zulfikar Ali Saputra yang insya Allah malam ini akan membawa acara bincang produk yang kali ini luar biasa. Hari ini mungkin akan sedikit berbeda ya dibanding sebelum-sebelumnya. Ini pertemuan yang mungkin kurang lebih ketiga ya, Masya Allah luar biasa malam ini, antusias semangatnya Bapak Ibu. Walaupun lelah ya, kemudian tidak mengenal waktu, sekarang sudah malam, kemudian mungkin ada yang habis pulang kerja dan lain sebagainya, aktivitas yang lain gitu ya, masih menyempatkan waktunya untuk kita sama-sama belajar, bermanfaat, dan sharing diskusi dalam rangka membahas semua masalah yang insya Allah masalahnya kita akan bisa menjawab dengan produk insya Allah HNI. Baik Bapak Ibu sekalian, sahabat HNI di seluruh Indonesia, di sini teman-teman saya, rekan-rekan saya sudah alhamdulillah insya Allah akan membantu untuk acara bincang produk malam ini yang semoga akan berjalan lancar. Ada baiknya sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Bapak Ibu, kita niatkan malam ini semoga bisa bisa explore bareng, bisa diskusi bersama. Jadi jangan nanggung, jangan setengah-setengah yang mau coba explore mendalam silahkan.
Yang bisa mau bertanya juga dipersilahkan. Jadi malam ini kita apa ya? Kita semangatnya juga nggak boleh setengah-setengah karena kita bicara suplemen multivitamin. Kayaknya ada yang bocor suaranya Mas Dwiki. Boleh dibantu? Oke, apalagi semangatnya. Ini dari tadi suara saya hilang mulu ya. Nah, kemudian semangatnya juga harus 2 kali lipat karena kita membahas multivitamin. Apalagi kita juga udah menggunakan multivitamin, otomatis semangatnya juga lebih semangat ya. Oke, next slide. Bicara masalah HNI suplemen Bapak Ibu, sahabat mitra di seluruh Indonesia, kita di sini coba nanti ini ya, diskusi-diskusi kecil ya. Bicara masalah HNI suplemen, lagi-lagi kita akan membahas terkait dengan brand suplemen. Jadi HNI adalah salah satu brand suplemen ini merupakan kategori multivitamin dan juga suplemen soft gel seperti yang ditampilkan di slide. Jadi nanti kita malam ini akan membahas lebih ke arah multivitamin, yaitu multivitamin HNI Health dan multivitamin Zidafit. Nah, 2 multivitamin ini saya sudah paham betul Bapak Ibu sekalian di sini di malam ini juga sudah ini ya lumayan mengerti ya, sudah terbiasa juga. Cuman malam ini kita akan membahas bagaimana permasalahan yang ada, kenapa kita butuh produk ini, kenapa dibuat produk ini, dan bagaimana produk ini akan menyelesaikan masalah di beberapa orang-orang yang membutuhkan. Oke, kita langsung saja. Next, Mas. Oke, multivitamin HNI ini kan merupakan solusi yang tepat untuk pelengkap bagi Bapak Ibu atau anak-anaknya yang butuh nutrisi dan menjaga kesehatan. Nah, kenapa dan lain sebagainya, masalahnya apa, itu kita akan bahas lagi di next slide. Fakta menarik Bapak Ibu di slide ini, jika kita lihat bahwa 65% anak Indonesia itu tidak sarapan pagi ya, tidak sarapan pagi. Jadi, hal ini berkaitan dengan 20-30% dari total kebutuhan energi harian yang didapatkan dari sarapan itu tidak terpenuhi. Efeknya apa? Efeknya adalah kebutuhan energi, vitamin, mineral, gizi-gizi yang dibutuhkan dalam optimalisasi melewati atau menjalankan aktivitas itu tidak bisa dipenuhi. Akhirnya pada akhirnya di mana tubuh membutuhkan glukosa untuk merubah menjadi energi, butuh energi ini sebagai konsentrasi dan mood, jadi terganggu. Otomatis anak kecil yang pagi-pagi gitu ya mau berangkat sekolah untuk belajar misalkan, baik itu nanti masih TK dan lain sebagainya gitu ya, itu tidak bisa fokus dengan apa yang sedang dikerjakan. Apakah ini masalah? Masalah Bapak Ibu. Jika kita melihat dan memastikan tadi terkait dengan kecukupan kebutuhan energi dan gizi ya secara baik di Indonesia. Jadi pentingnya kita untuk tahu bahwa nutrisi ini kaitan dan dampaknya seperti apa untuk anak-anak kita atau misalkan untuk orang dewasa seperti apa gitu. Oke, next slide. Dampaknya adalah salah satunya Bapak Ibu, imun yang paling berperan penting dalam tubuh. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa imun ini akan berperan dalam berbagai mekanisme yang ada di dalam tubuh. Jika kita kekurangan imun, terjadi penyebabnya ada beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama misalkan kurang nutrisi. Kenapa kurang nutrisi? Kok bisa? Tadi, kalau kita melihat data ternyata 60% sarapan itu beberapa anak kecil tidak melakukan, sehingga tadi optimalisasi kebutuhan energi gizi seimbang
Yang tadi yang seharusnya dia membutuhkan vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E, dan lain zinc, besi. Semua ini istilahnya ibarat kayak mobil. Mobil itu kalau misalkan apa namanya eh, salah satu spare part atau misalkan apa namanya bagian mesin yang kurang, itu pasti performa mesinnya akan terganggu. Begitu juga dengan manusia. Bahkan manusia di fitrahnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan komposisi yang lumayan kompleks. Tidak sekedar menjadi mesin seperti mobil ya, ibaratnya sih mudahnya seperti itu. Jadi pentingnya kita untuk tahu, paham betul nutrisi yang kita butuhkan itu apa. Jadi tidak hanya sekedar kita makan ya, Bu. Untuk anak kita ya, misalkan. Di sini konteksnya untuk anak kita, anak bapak ibu, anak kita beda ya. Anak bapak ibu gitu ya, membutuhkan gizi seimbang. Gizi seimbang seperti apa? Kebutuhan vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya tadi, balik ke bagian atas, terkait dengan imun. Kalau misalkan kita lihat imun, yang dimana nanti penopang dari nutrisi ketika cukup, anak akan sehat, anak tidak gampang sakit dan lain sebagainya. Nanti kita bahas apa dampaknya. Kemudian kedua terkait dengan pola makan yang tidak sehat. Pola makan yang tidak sehat juga nanti berkaitan dengan apa? Dengan imun. Ketika makanan-makanan yang tidak dijaga, sering makanan manis, kemudian makanan mengandung kolesterol dan lain sebagainya, itu akan memicu apa? Memicu imun yang tidak seimbang. Atau misalkan tadi kaitan sama nutrisi yang seharusnya kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai pribadi dewasa juga melihat kaitannya dengan bagaimana kecukupan dari gizi yang seimbang. Kemudian ketiga adalah, sorry suara saya jelas, tes mungkin ada yang bilang suara hilang timbul. Mungkin bagi Bapak Iling jelas ya? Oke, jelas ya? Oke, luar biasa Bapak Ibu. Malam ini kita semangatnya ya, multivitamin. Jelas. Oke, kita lanjut. Yang tiga ternyata terkait dengan stres yang berlebihan. Masalah stres ini mungkin kita akan sedikit membahas, cuman kita akan lebih ke arah nutrisi dan pola makan. Karena stres dan kurang istirahat, ini bisa memicu tadi imun, salah satunya. Artinya apa? Artinya bagaimana dengan aktivitas yang ada di satu hari itu, banyak potensi imun kita turun. Mulai tadi polusi udara, main di luar ternyata ada apa namanya, ada virus dan lain sebagainya. Itu kan potensi ke arah imun Bapak Ibu. Jadi tadi dengan berbagai lingkungan eksternal yang ada di luar, itu bisa jadi mengakibatkan imun kita menurun. Oke, garis bawahnya imun kita turun dengan beberapa penyebab. Kita next selanjutnya. Sebenarnya apa masalahnya kalau misalnya dampak imun kita lemah atau turun gitu. Itu kita perlu cari tahu. Sekarang ternyata setelah kita riset dan kita cari tahu dampak imun ketika turun, itu yang pertama, pasti Bapak Ibu sudah paham. Mudah terkena penyakit. Kenapa mudah terkena penyakit? Karena ketika imun turun, aktivasi dari kita punya sisi pelindung tubuh gitu ya. Namanya kalau misalkan fitrahnya Allah menciptakan kita itu punya pertahanan, sistem pertahanan. Sistem pertahanan itu nanti dibagi menjadi 3, Bapak Ibu. Mungkin saya kalau cerita terlalu panjang di sistem pertahanan ini mungkin akan panjang, cuman singkatnya akan saya jelaskan. Sistem pertahanan yang sudah didesain oleh Allah di tubuh kita, itu seperti sel T yang ada di tampilan set dan antibodi, seperti limfosit dan lain sebagainya, itu sudah didesain dalam rangka tadi, melawan virus, bakteri, kuman, dan segala macam hal-hal yang akan mengakibatkan tubuh kita terganggu kesehatannya. Ketika kita punya imun turun, yang awalnya kita punya sistem pertahanan atau tentara itu melawan, tapi karena imun kita turun, yang kita bisa sebut bisa tentara tadi ya, tentara kita sedikit misalkan, itu tidak bisa melawan lawan atau virus yang masuk ke dalam tubuh, sehingga tadi mudah terkena penyakit. Atau misal tadi kondisi-kondisi aktivitas kita yang terlalu berat, kemudian anak kita misalkan main siang bolong, kemudian kurang istirahat dan lain sebagainya, tadi pemicunya adalah bisa imun turun dan akhirnya mudah terkena penyakit. Oke, kalau misalnya penjelasan terlalu cepat mungkin
bisa bisa apa namanya bisa komen aja, jadi saya bisa lebih lebih pelankan suara saya. Karena semangat saya malam ini luar biasa Bapak Ibu, karena antusias Bapak Ibu sekalian, energi di malam ini walaupun online terasa juga di tempat saya. Ya, kita lanjut. Yang kedua adalah terjangkit penyakit autoimun. Kenapa kok bisa autoimun? Nah, jadi autoimun ini memang kelainan, suatu kelainan yang dimana karena imun yang tidak seimbang, tubuh melihat bahwa imunnya terlalu berlebih, gitu ya. Imun terlalu berlebih sehingga yang tadi awal tentara itu harus melindungi, malah dia menyerang diri kita gitu. Malah menyerang balik diri kita yang seharusnya dia melindungi. Nah, inilah yang disebabkan oleh autoimun. Yang micunya adalah memang penyakit autoimun itu biasa diagnosisnya apa namanya beberapa ya, seperti lupus, tiroid, radang sendi dan lain sebagainya. Artinya di sini penyebab autoimun juga beberapa banyak, yang salah satunya adalah virus dan lain sebagainya ya. Jadi pentingnya kita untuk tahu juga bahwa imun ini juga kaitannya penting dengan apa namanya gizi seimbang dan sebagainya. Oke, next yang ketiga adalah tubuh cepat lelah. Artinya tadi, ketika tubuh cepat lelah, dampaknya tadi karena imun yang turun, otomatis sistem pertahanan yang ada di dalam tubuh itu tidak bisa dijaga. Sehingga tadi, energi yang seharusnya digunakan untuk aktivitas sehari-hari jadi habis dan membuat tubuh jadi cepat lemah dan fokusnya bisa hilang. Baik untuk anak kita maupun kita yang dewasa. Ini konsepnya semua sama, mau anak kecil, dewasa, orang tua, semua sama. Jadi tadi pentingnya kita karena tidak ada energi, imun turun, ya, tubuh jadi cepat lelah. Ya, oke. Yang keempat adalah masalah pencernaan. Melihat dari data yang ada di slide bahwa 70-80% sel imun berada di saluran pencernaan beberapa yang memang terdistribusi secara merata di dalam tubuh. Cuman kita membahas terkait dengan pencernaan di mana keseimbangan dari mikroba usus, yang mana sistem yang mengatur di usus ini bisa menyebabkan gangguan di usus seperti mah, kembung, sembelit dan lain sebagainya sampai diare. Yang dimana sebenarnya tubuh kita punya sistem pertahanan, tapi lagi-lagi karena imun kita turun, balik lagi ya, kita jadi sakit. Misalkan di sini konteksnya pencernaan. Di konteks lain, kalau saya mau melengkapi, apa namanya, sekarang zamannya banyak orang batuk, pilek dan lain sebagainya. Jadi butuh apa? Butuh apa namanya? Produk atau misal butuh makanan minuman yang lain yang membutuhkan meningkatkan imun yang sudah dikonsep tadi bisa mencegah dari dampak imunnya yang turun. Dengan apa? Dengan herbal, dengan madu dan lain sebagainya yang dikomposisikan atau diformulasikan untuk tadi menjaga, menstimulasi imun agar tetap dalam kondisi yang baik. Oke, next slide. Kembali lagi, sekarang dengan permasalahan yang tadi, ternyata Zidafit ya, Zidafit for Kids ya, Bapak Ibu. Zidafit for Kids otomatis vitamin untuk anak-anak ini menjadi suatu keharusan untuk kita apa namanya? Kita konsumsi untuk baik untuk anak-anak ya. Konsumsi untuk anak terkait dengan penambah nafsu makan dan sekaligus membantu perkembangan otak yang sudah dikonsep dari segi rasa dan apa namanya kesukaan anak-anak ya, cenderung rasa jeruk itu lebih relate atau lebih baik, mudah diterima, tidak seperti obat gitu ya. Jadi dengan Zidafit ya memiliki manfaat yang baik untuk anak-anak terkait tadi masalah 60% di Indonesia bahwa datanya tidak ada yang tidak semua orang atau anak-anak itu sarapan atau gizi seimbang, sehingga dengan menggunakan Zidafit atau mengkonsumsi Zidafit gitu ya apa namanya secara rutin bisa membantu memperbaiki nafsu makan anak. Nanti kita bahas terkait sama testimoni orang di luar sana yang kita akan perlihatkan. Kemudian kedua, menstimulasi imun tubuh. Karena tadi dengan gizi yang tidak seimbang, dengan konsumsi yang pola makan tidak sehat,
kemudian dan lain sebagainya, itu tadi menginduksi imun yang kurang baik sehingga butuh namanya vitamin atau multivitamin yang bisa meningkatkan imun. Kemudian yang ketiga, menutrisi daya otak dan fokus anak. Kenapa? Kok bisa? Nanti kita bahas. Next. Oke. Ini. Oke. Terus kenapa harus di David? Waduh, kenapa ini pasti pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan juga. Yang kedua adalah rasa dan aroma, jelas. Karena namanya anak-anak suka dengan rasa dan aroma yang cocok dengan preferensi mereka, dengan apa yang mereka suka. Di sini kita konsepnya dengan aroma jeruk. Tentu akan menghasilkan aroma dan rasa yang segar, sehingga lebih anak-anak suka dengan konsep seperti ini. Ini menjadi keunggulan untuk kita sama-sama jadikan poin. Kemudian yang ketiga adalah aman dikonsumsi harian. Nah, poin ketiga ini juga cukup penting Bapak Ibu, karena jika disarankan rutin dikonsumsi, tentu artinya kita harus bisa pastikan apa yang dikonsumsi itu aman. Seperti yang tadi diiklankan tadi sebelum kita mulai, banyak iklan yang sudah dibuat bahwa kita menjamin dari segi keamanan. Apa saja poin-poin yang terdiri menjelaskan terkait dengan keamanan? Pertama, bahannya berkualitas dan distandarisasi. Halal ya. Kemudian kedua, produk bersertifikat halal MUI. Bahan berkualitas itu nanti pada akhirnya bahan ini tidak tadi dicek secara berkala, dia punya logam berat, kemudian mikroba dan lain sebagainya, sehingga tidak menimbulkan efek-efek yang lain. Walaupun ini herbal, tapi kita sudah konsep bahwa tidak sampai bisa menghasilkan efek yang negatif karena harus aman. Itu menjadi garis standar, tidak ada toleransi. Yang ketiga, tersertifikasi BPOM. Yang ketiga, tersertifikasi BPOM. Bapak Ibu bisa cek sendiri, kita sudah tersertifikasi BPOM. Tentunya otomatis BPOM sebagai pihak eksternal yang memastikan bahwa produk yang diminum untuk anak-anak itu baik atau misalkan aman, itu sudah melewati uji klinis, uji lab yang mengharuskan tadi keamanan. Yang terakhir, bukan yang terakhir juga sih, ada beberapa poin lain. Bebas dari bahan kimia yang berbahaya. Ini penting juga Bapak Ibu, bahwa ketika dikonsumsi harian dibandingkan sama produk yang ada di luar sana, multivitamin, contoh Imbus dan lain sebagainya lah, itu kan bahan kimia Bapak Ibu. Tapi di konsep kita menggunakan herbal, suatu keunikan, suatu keunggulan, kita bisa tidak langsung melibatkan isolat kimia yang berbahaya. Apa aja yang berbahaya, misalkan etanol dan lain sebagainya lah. Kalau misalkan kita bahas permasalahan-permasalahan yang 1-2 tahun terakhir, itu kaitannya sama etilen sama dietilen glikol yang lain yang sudah terjadi. Tapi di sini kita pastikan bahwa Zidafit sirup ya, dengan konsep yang sudah kita buat aman, jadi tidak ada keraguan atau kekhawatiran Bapak Ibu di sini untuk anaknya kita konsumsi terkait dengan Zidafit. Itu menjadi keunggulan Bapak Ibu. Oke, next. Sekarang kita bahas kandungan. Mungkin kandungan Bapak Ibu di sini sudah hafal ya, sudah mengerti. Di sini saya ulangi saja. Kalau misalnya kita mau bahas nanti silakan. Yang menjadi keunikan di sini adalah yang pertama madu. Kenapa madu? Ya, madu sebagai sumber energi alami dan antibakteri. Dengan kandungannya tadi, vitamin C, vitamin B, asam amino, zat besi, seng, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk anak kecil dalam proses pertumbuhan, itu gizinya harus seimbang. Cukup dengan ini, kita bisa, salah satu bahan ya, kita masih bicara satu bahan, madu. Tadi dengan kandungan seperti tadi, bisa mampu menutrisi anak-anak, kecukupan nutrisi anak-anak. Terus kemudian yang kedua, ekstrak ikan sidat atau Anguilla bicolor extract. Menarik ikan sidat ini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita bandingkan sama ikan-ikan yang lain nanti ya. Ternyata kandungan dari ikan sidat ini mengandung omega 3, EPA, omega 6, DHA,
ya, vitamin A, B1, B2 dan lain sebagainya yang dikonsep dalam kandungan ekstrak ikan sidap ini. Nanti kita lihat datanya seperti apa kandungannya. Baik untuk nutrisi otak, perkembangan otak. Kenapa? Karena tadi otak butuh nutrisi. Ketika nutrisi cukup otak, otomatis otak akan bisa fokus dan lain sebagainya akan lebih maksimal. Jadi pentingnya untuk anak kecil kita melihat baik kecukupan gizi pada saat proses perkembangan itu perlu diperhatikan. Karena tadi namanya proses berkembang, otomatis kita harus melihat apa yang dikonsumsi, ya. Terus yang ketiga, temulawak atau Curcuma santoriza rhizoma. Di mana temulawak ini sudah sangat terkenal, yang dimana kandungannya adalah kurkumin, yang dimana kurkumin adalah mengandung minyak esensial yang berfungsi juga merangsang sistem kekebalan tubuh. Ya, tadi dengan imun kita yang turun dengan mengkonsumsi ini, dipadukan tadi nutrisi, kemudian dipadukan lagi dengan temulawak sebagai antiinflamasi, menstimulan dia merangsang sistem kekebalan tubuh dengan mekanismenya tertentu, itu bisa baik ya untuk nafsu makan, menjaga pencernaan ya. Yang tadi kita lihat datanya bahwa 70-80% ketika imun itu turun, pencernaan pasti sering terjadi. Coba deh Bapak Ibu buktikan sendiri. Kira-kira di lingkungan Bapak Ibu sering terjadi masalah pencernaan nggak? Anaknya diare dan lain sebagainya. Itu coba diperhatikan. Apa tandanya? Tandanya adalah kita sebagai orang tua harus melihat kita harus sebagai orang tua harus melihat kondisi anak kita ketika sering diare, apakah kondisi kecukupan gizinya sudah seimbang, makannya seperti apa, bagaimana konsumsi dia. Itu sangat penting Bapak Ibu. Karena tadi ketika imun turun dan makannya pola makan tidak sehat, tadi mengakibatkan misalkan pencernaan yang terganggu. 4. Ekstrak pegagan Centella asiatica. Di sini memang tujuannya adalah ditambahkan dengan bahan ini. Bukan hanya tadi dari segi nutrisi kita sudah cukupkan, perkembangan otak sudah baik, nutrisi dan stimulan untuk imun baik. Ekstrak pegagan di sini ditambahkan untuk melengkapi konsentrasi dan daya ingat, ya, dengan kandungannya. Di mana kandungan dari ekstrak pegagan ini nantinya salah satu kandungannya yang saya ingat adalah triterpenoid glycosid ya, di mana kandungan ini bisa mampu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat anak. Terus yang kelima, karena ada rasa jeruk, aroma jeruk akan menjadi pelengkap dari komponen yang ada di Zidafit ya untuk anak dengan rasa dan aroma jeruk seperti itu. Oke, alhamdulillah kita sudah membahas kandungan. Sekarang tadi yang saya sebutkan Bapak Ibu, yang menarik adalah ikan sidat. Sebenarnya ikan sidat dari data ini yang saya tampilkan ya, kita bisa pastikan bahwa ikan sidat ini, kalau misal Bapak Ibu mau screenshot malam ini atau dan sebagainya bisa, tapi nanti mata juga kita juga akan berikan bahwa ikan sidat ini ternyata dibandingkan dengan ikan yang lain ya, ikan salmon, kalau yang seperti kita dengar di luar sana ternyata katanya omega 3-nya bagus lah, omega 6-nya bagus, kalau misalnya EPA-DHA-nya ya, vitamin A dan lain sebagainya lebih tinggi. Tapi ternyata di data yang kita tampilkan malam ini, ya, itu ternyata ikan sidat itu memiliki kualitas dan komponen beberapa bahan atau kandungan yang tinggi dibandingkan sama ikan yang lain. Oke, kita contoh. Ternyata omega 3 yang dimana salmon kita lihat bersama di sini 6,3, terus omega 3 di gabus itu tidak ada, tapi di sidat itu memiliki 10,9, yang dimana artinya lebih tinggi dibandingkan dengan ikan yang lain. Itu yang pertama. Artinya yang kedua, kualitas dari kita punya produk artinya lebih baik, karena dari pemilihan bahan tadi yang saya sampaikan di awal, kenapa kita harus menggunakan Zidafit, itu kita pastikan berkualitas. Sehingga ketika kualitas dari produk atau bahan yang sudah kita pilih, di sini konteksnya sidat dengan kandungan yang ditampilkan malam ini, itu memberi satu sinyal kepada kita bahwa kita tidak nanggung-nanggung dalam memilih bahan. Oke, begitu juga EPA, DH, vitamin A, vitamin B, zat besi, protein, kalori, dan lain sebagainya sebagai komponen kandungan yang dibutuhkan oleh perkembangan anak. Ya. Next, kita lanjut.
Sekarang informasi produk. Aturan pakainya gimana sih? Nah, di konteks usia 2-3 tahun, itu baiknya 2 kali 1 sendok makan per hari. Kemudian usia 4-12, seperti yang disampaikan di kemasan, di sini tidak ada pengurangan informasi dan tidak melebihkan. Jadi kita saklek informasi yang di kemasan, begitu juga menggunakannya. Kemudian peringatannya seperti apa? Peringatannya memang tidak di bawah umur 2 tahun dan wanita hamil. Gunakan maksimal 6 minggu berturut-turut lalu dijeda dan kemudian disimpan dalam waktu 30 derajat Celcius. Oke, sebagai informasi harganya seperti di slide. Oke, next. Kita lanjut ke multivitamin yang tidak kalah penting, ya. Tidak kalah penting dan luar biasa juga. Di sini kita akan membahas kenapa HNI Health. Tadi kita udah bahas tuh masalah yang ada di Indonesia terkait dengan gizi seimbang, kemudian imun yang turun akibat penyebabnya aktivitas yang berlebihan atau tidak seimbang, pola tidur yang tidak seimbang juga, kemudian apa tadi pola makan yang tidak seimbang juga, dan stres dan lain sebagainya ya. Terus kemudian polusi dan lain sebagainya. Yang dimana tadi dengan kita mengkonsumsi Honey Health, yang dimana bisa digunakan juga ya dengan komponen yang luar biasa juga lebih banyak. Bicara tadi kita Zedavit untuk anak kecil, arti sini Honey Health berdiri dan hadir untuk kita dewasa yang bisa dikonsumsi dengan melihat beberapa bahan yang luar biasa juga ya. Di sini komponennya, kalau saya mau hitung kayaknya di sekitar 1-2. Luar biasa banyak, lebih dari 10 kandungannya. Madu, sari kurma, spirulina, habatus sauda, minyak zaitun, buah blueberry, royal jelly, bee pollen, dan lain sebagainya, anggur hitam, buah-buahan, sayur-sayuran, ya, beras hitam, daun sirsak, buah plum hitam, ya, kulit manggis, kurkuma, daun asitaba. Ini daun asitaba ini menarik juga. Lagi happening. Dan kandungan yang dimana dikonsep dalam produk ini ya bisa seimbang untuk kandungan antioksidan, protein, serat, vitamin, mineral itu lengkap. Sehingga tadi yang menjadi permasalahan ketika gizi kita tidak seimbang itu bisa kita selesaikan dengan minum Honey Health gitu. Oke, next. Tentu saja dengan tadi bahan-bahan berkualitas pastinya. Kemudian yang kedua adalah rasa dan aroma. Bicara dengan rasa dan aroma, dengan perpaduan rasa alami yang dikonsep dengan herbal khas dan menghadirkan tadi kesehatan dari setiap takarannya itu buah-buahan yang luar biasa ya, buah-buahan dicampur dengan sayur, tapi kok setelah kita mengkonsumsi makin nyaman dan ketagihan. Saya pribadi ketagihan ya kalau misalkan minum 1 sendok kok terasa kurang, tapi benar Bapak Ibu. Ini karena rasanya yang memang lumayan unik dan melekat ya. Rasanya gampang untuk kita ingat dan kita merasakan bahwa kita ingin lagi gitu. Nah, 3 adalah aman dikonsumsi harian. Lagi-lagi namanya kualitas, namanya keamanan itu tidak bisa ditoleransi. Kita punya standar bahwa HNI ya, produk-produk HNI dipilih, dibuat dan dikembangkan memang tadi konsepnya adalah aman, berkualitas ya. Aman, berkualitas dan berkhasiat sesuai dengan apa yang kita konsep. Yang pertama, bahan berkualitas dan standarisasi halal. Kemudian, produk bersertifikasi halal MUI. Dari bahan juga sudah kita bisa pastikan. Tadi konsep kita akan cek analisa berkala bahwa tidak ada mikroba, tidak ada logam berat, dan lain sebagainya. Kemudian ketiga, tersertifikasi BPOM. Oke, lagi-lagi kita mewajibkan bahwa bagaimana produk yang kita pasarkan, yang kita minum, itu sudah sesuai dengan regulasi. Dan keempat, bebas dari bahan kimia yang berbahaya. Ya, karena namanya bahan kimia dalam tanda kutip yang berbahaya kita hindari. Kenapa? Karena kita konsumsinya secara rutin. Ya, sorry, begitu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu.
bicara tentang manfaat atau kandungan dari Honey Health. Honey Health di sini dengan komponen yang luar biasa beragam ya, yang mungkin kita bahas, kalau bisa bahas mendalam semua kayaknya sampai malam jam 10. Jadi mungkin kita akan bahas bagaimana komponen-komponen yang mungkin akan bisa menarik juga ya. Semua akan menarik, semua akan baik, semua akan berkhasiat dan tentu berkualitas, tapi di sini mungkin untuk memfilter apa yang kita bisa bahas, kita pilih. Yang pertama, madu. Balik, madu ini memang kandungan tadi vitamin C, vitamin E, dan zinc dan lain sebagainya, yang dimana zinc tadi kata kuncinya adalah terkait dengan menjaga daya tahan tubuh, energi. Nah, dengan adanya madu ya, dengan adanya madu di sini dia bisa tadi sebagai bahan yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh ya, menstimulasi tadi antibodi dan lain sebagainya untuk bisa lebih sensitif dan menjadi sistem pertahanan tubuh. Kurma yang kedua, di mana dengan aktivitas kandungan yang ada dalam kurma, kandungan serat mineral yang ada dalam kurma dan beberapa kandungan yang lain ya, itu bisa berkhasiat untuk menjaga kebugaran, seperti yang disunahkan kita makan kurma gitu ya. Kurma kalau kita kupas malam ini itu nggak akan habis 1 jam dengan khasiatnya, karena bicara khasiat dari kurma ini lumayan kompleks kandungannya, yang dimana sebenarnya dengan tambahan kurma ini menjadi pelengkap juga ya untuk kebugaran dan nutrisi tubuh yang seimbang. Ketiga, spirulina. Spirulina ini emang didesain juga di konsep di mana tadi kita butuh bahan atau produk yang tidak hanya menjaga daya tahan tubuh, tapi tadi mungkin dari segi fungsi organnya akan bisa membantu fungsi organ ya, membantu melancarkan peredaran dan membantu meningkatkan kekebalan tubuh tadi ya, sehingga tadi kita lebih berenergi dan meningkatkan dan tubuh kita bisa lebih sehat gitu. Terus yang keempat, habatus sauda. Habatus sauda ini juga suatu bahan yang memang bisa memperkuat kekebalan tubuh ya, dengan melindungi tubuh dengan melindungi tubuh dengan beberapa mekanisme sistem pertahanan, kayak tadi kita bahas limfosit T, kemudian eosinofil, basofil, dan lain sebagainya, fagosit dan lain sebagainya lah ya, yang dimana sistem pertahanan ini akan diperbaiki dengan mengkonsumsi habatus sauda dengan mekanismenya, yang dimana mekanisme habatus sauda dan lain sebagainya itu antioksidan nanti akan bekerja dalam tingkat sel. Kalau kita bahas itu mungkin akan bisa mengantisipasi stres oksidatif, di mana stres oksidatif ini akan menghasilkan tadi dampak-dampak yang lain terhadap fungsi organ. Kemudian minyak zaitun. Minyak zaitun kata kuncinya adalah dia sebagai memperbaiki metabolisme tubuh dengan kandungannya yang luar biasa juga ya. Juga bisa membantu meningkatkan beberapa kaitannya dengan fungsi sel dan lain sebagainya, baik itu di otak dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga apa? Dampak akhirnya adalah ketika kita konsumsi dengan 5 bahan yang sudah akan kita bahas ini, yang sudah dibahas ini, sehingga bisa aktif, fokus, dan bertenaga. Oke, next-nya kandungan lainnya. Bahas kandungan lainnya ini luar biasa banyak lagi Bapak Ibu, karena ini buah-buahan ya. Ada anggur, delima, blueberry gitu, kita konsep dalam satu produk. Kalau kita bandingkan dengan produk di luar sana, sambilan Bapak Ibu ya, kita bicara kompetitor di luar sana, tidak ada produk yang saya temukan sampai saat ini dengan komponen bahan yang begitu beragam ya, yang beragam ini dengan kualitas yang kita standarisasi, itu saya belum nemu. Dengan konsep buah-buahan, sayuran semua dipadukan menjadi satu, sehingga tadi kebutuhan nutrisi dapat, kebutuhan daya tahan tubuh meningkatkan imun dapat, kebutuhan untuk memperbaiki fungsi organ dan lain sebagainya juga dapat. Jadi secara kompleksitas dan perpaduan yang luar biasa menurut saya. Kemudian yang pertama kita bahas buah-buahan anggur. Oke, anggur ini dengan kandungan antosianin, protosianidin, prosianida, flavonoid, polifenol dan lain sebagainya memang terbukti ya dengan beberapa penelitian di luar sana yang mungkin kita bisa cari juga ya, sebagai antioksidan. Di mana antioksidan banyak lagi fungsinya, bisa untuk kekebalan tubuh dan lain sebagainya. Sehingga di sini fungsi dari setiap buah-buahan, next saja. Ya, fungsi dari setiap buah-buahan di sini mempunyai peranan yang
saling menopang satu sama lain. Sehingga apa? Sehingga hadirnya buah-buahan dan sayur yang tadi sudah dibahas secara sinergis membantu dan memperkuat ya khasiat dari Einhilth. Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya kandungan dari misalkan flavonoid, antioksidan, polifenol misalkan, atau misalkan yang tadi kita bahas sebelum-sebelumnya vitamin Z, E, D, C, dan lain sebagainya itu menyatu menjadi satu komponen besar yang saling menopang. Tadi balik lagi efek sinergis. Sehingga tadi semua permasalahan, semua penyebab yang tadi sudah kita bicarakan itu bisa terselesaikan dengan kandungan-kandungan yang ada. Kulit manggis seperti kita tahu ya, magnostin terkenal kandungannya. Ini mana kulit manggis ini ya secara secara khasiatnya memang tadi sebagai antioksidan yang baik untuk melawan jumlah radikal bebas yang ada di dalam tubuh ya, dimana tadi kalau kita bahas lagi penyebab imun turun adalah radikal bebas, polusi, yang dimana butuh agen atau butuh komponen bahan yang dimana bisa melawan radikal bebas seperti antioksidan dari magnostin manggis. Gitu. Oke, next temulawak. Di sini kurkumin. Kata kunci kurkumin di sini adalah tumbuhan rimpang yang menjaga kesehatan hati dan menambah nafsu makan. Balik lagi, untuk dewasa mungkin ada beberapa orang-orang yang mungkin bisa atau kurang nafsu makan. Entah karena dia malas olahraga dan lain sebagainya, tapi dia butuh solusi. Apa solusinya? Di sini hadir Einhilth. Menambah nafsu makan, pencernaan lebih baik, ya, dan tadi sebagai imunostimulan. Apa imunostimulan? Menjaga daya tahan tubuh agar tetap prima. Begitu Bapak Ibu. Next. Di sini ada rosella, kemudian stevia. Balik lagi Bapak Ibu, konsep kita adalah natural. Konsep kita herbal. Jadi pemanis yang ada hadir dalam satu produk ini tidak bisa, bukan tidak bisa ya, hadir di sini adalah dengan konsep natural, sehingga pemanis yang tadi dalam tanda kutip di luaran sana negatif akan menjadi positif di konteks HNI Health. Kenapa? Karena konsepnya tadi namanya juga HNI Health. Health itu artinya kan sehat ya. Ya artinya bagaimana bahan itu di konsep menggunakan pemanis yang alami seperti stevia, madu, dan lain sebagainya ya. Tanpa perlu kita tambahkan bahan-bahan yang lain gitu ya sebagai pemanis. Kemudian di sini ada rosella, di mana dengan pigmen antosiaminnya dia berperan juga sebagai antioksidan, di mana kandungan flavonoid, flavonol ya, dari pigmen ini nanti kaitannya di luaran sana pun banyak riset yang menjelaskan di riset ini mencegah atau membantu mencegah kanker jantung, tekanan darah tinggi. Nah, menjadi pertanyaan, kok bisa kandungan dari flavonoid ini bisa mencegah kanker, bisa membantu jantung, membantu tekanan darah tinggi? Kenapa? Kata kuncinya adalah sebagai agen membantu dari stres oksidatif, kata kuncinya. Stres oksidatif kalau kita jelaskan tadi kaitannya bisa memicu semua faktor-faktor yang lain. Sebenarnya stres oksidatif itu apa sih? Nah, kalau saya bahas itu panjang, cuman mudahnya adalah Bapak Ibu, stres oksidatif ini akan dipicu ketika radikal bebas atau imun kita sedang turun, sistem pertahanan kita, antioksidan kita turun, sehingga tadi terjadi penyebab akan terjadinya kanker, penyebab terjadinya diabetes, dan lain sebagainya. Pemicunya fungsi organ akan beragam. Dengan pentingnya tadi, kita membutuhkan suatu suplemen multivitamin menjaga agar tidak terjadi stres oksidatif atau kebutuhan nutrisi antioksidan kita dalam kebutuhan yang sesuai. Ya, gitu. Next. Aturan pakai. Di sini informasi produk yang sudah bisa kita baca bersama dan kita pahami bahwa aturan pakainya tidak boleh di dewasa gunakan 3 kali sendok makan, anak-anak 2 sampai 3 kali sendok makan. Peringatannya tidak untuk dikonsumsi anak-anak lebih dari 2 tahun. Kenapa? Karena tadi udah ada Zedafit ya. Dan sudah dikonsep untuk perkembangan otak dan lain sebagainya ya. Jadi lebih komprehensif. Next. Kita bicara tentang bahan berkualitas.
ya, bahan berkualitas. Bahan berkualitas tadi saya udah bahas dan iklan pun sudah menjelaskan tadi dari segi pabrik di mana namanya produk Bapak Ibu, sedikit cerita di produk ini namanya pembuatan multivitamin herbal, itu ada namanya pengecekan analisa. Apa saja yang dicek? Biasanya tuh analisanya ntar kadar logam yang tadi, mikroba, kemudian kandungan senyawa lain yang menjadi partikel dan lain sebagainya. Itu tidak ada di dalam satu produk itu. Apa pada akhirnya? Outputnya yang dicari adalah sehingga bahan yang dipilih dan diformulasikan sampai pada produk akhir itu bisa kita pastikan aman. Itu kata kuncinya. Kemudian ditambah lagi, diperkuat lagi dengan halal dan BPOM. Dengan registrasi dan sertifikasi halal dan BPOM menjamin bahwa produk kita juga aman, terjamin dan dikonsumsi dalam batas atau setiap hari dengan bahan yang berkualitas dan keasliannya terjaga. Terus yang ketiga, keunggulannya adalah harga bersaing. Di luar sana kita bisa dapat buah-buahan dengan beberapa jumlah bahan total sekitar ada belasan, ratusan testimoni yang ada, pun kita lihat banyak yang merasa bahwa dengan meminum Honey Health secara rutin bisa meningkatkan imunitas tubuh lebih baik atau bugar, ya, hingga pemulihan yang lebih baik ketika dalam kondisi yang sakit. Buktinya apa? Sekarang kita kulik. Next. Bukti ratusan testimoni tadi kita capture 3 yang kita buat waktu slide ini dibuat ya. Itu kita capture. Pertama, ternyata dari extra food atau misal tadi Zedafit tadi yang kita bahas, itu bisa menambah nafsu makan anak. Atau misal testimoni Honey Health juga bisa membantu menambah nafsu makan. Yang dimana kalau kita baca di sini, kita baca ya bareng-bareng aja ya, kita lihat ya salah satunya. Testimoni Hangout penambah nafsu makan anak, saya pernah membeli beberapa macam vitamin untuk anak saya di rumah. Karena jika nafsu makan baik, anak-anak tidak gampang sakit, betul. Mulai dari vitamin seperti permen, sampai vitamin harganya 150.000 satu botol, akhirnya banyak terbuang karena tidak suka dengan rasanya. Sejak ketemu extra food, langsung jatuh hati dengan rasanya. Oke, rasa buahnya enak banget. Anak-anak juga suka minum langsung. Alhamdulillah sekarang tidak ada yang susah makan dan jadi jarang sakit meski sedang pancaroba. Betul. Tadi ya, Masya Allah, bersyukur ketemu extra food ini. Alhamdulillah ya, jadi solusi untuk beberapa yang membutuhkan. Terus yang kedua, kita baca badan meriang dan menggigil minumnya extra food. Kalau baca di sini, kita lihat testimoni Honey Health untuk meriang dan menggigil. Semalam badan saya meriang, menggigil. Terkena hembusan angin, sudah terasa dingin, menggigil. Lalu saya minum extra food 1 sendok makan, saya bawa tidur. Ketika bangun jam 3 pagi, badan saya keluar keringat dan tidak menggigil atau meriang. Tadi karena efek beberapa bahan yang kaitannya sebagai imunostimulan, kemudian antioksidan tadi yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh ya. Sehingga tadi biasanya kalau meriang paling cepat 24 jam baru sembuh, tapi ini selang beberapa jam sudah merasa baik. Alhamdulillah ya. Ini dari M. Muafdani, Jakarta Timur. Begitu juga yang terakhir ya, gastris akut hingga pingsan sembuh dengan extra food. Ini luar biasa juga. Dimana selama 1 bulan, udah 4 kali diare ke dokter, dimana sebelum makan, alhamdulillah tidak kambuh lagi efeknya. Istriku juga tidak gampang capek. Insya Allah ini beberapa capture ya Bapak Ibu dari sekian capture yang sekian testimoni yang kita mau tampilkan, cuman karena akan begitu banyak slide jadi kita filter ya. Oke, next. Sehingga Bapak Ibu ya lagi-lagi kita awali hari dengan Honey Supplement, di mana brand Honey Supplement ini kita sama-sama lihat ada multivitamin yang dimana baik untuk keluarga yang membutuhkan nutrisi harian. Dengan brand Honey Supplement ini yang dimana subkategorinya adalah multivitamin yang bisa dengan baik kita konsumsi harian dengan tepat karena bisa menawarkan multivitamin sehingga tadi penyebab-penyebab yang tadi kita bahas bisa terselesaikan karena kaya nutrisi, karena dalam produknya bisa
terdiri dari bahan-bahan yang berkualitas dan lain sebagainya yang sudah kita bahas. Sehingga tidak ada pilihan dan menjadi suatu keharusan menurut saya pribadi ketika kita bicara tentang suplemen atau kesehatan jangka panjang. Investasi itu dibutuhkan, kesehatan itu menjadi nilai yang penting. Bagaimana cara mempromosikan Honey Health? Oke, next. Next. Oke. Sekarang kita bahas lebih ke perspektif mempromosi. Karena kita sudah paham betul bagaimana keunggulan, bagaimana masalah yang ada di sekitar kita dengan produk ini. Tentu bagaimana cara mempromosikan akan menjadi penting, yang dimana dibutuhkan untuk anak-anak, dewasa, lansia, ya, dengan mengkonsumsi Honey Health maupun Zidafit itu bisa baik. Bagaimana caranya? Next. Ada beberapa Bapak Ibu di sini yang bisa kita tonjolkan dengan cara mempromosikan. Yang pertama, dengan beberapa keunggulan yang sudah tadi kita bahas, yang akan kita jadikan poin pertama adalah bahan alami yang terkandung dalam Honey Health, ya. Dengan bahan berkualitas tadi, bahan alami sayur-sayuran, buah-buahan, madu, kemudian ada asitaba dan lain sebagainya yang dikonsep dalam satu produk, ini menjadi keunggulan produk kita Honey Health. Kedua, dengan testimoni manfaat yang sudah dirasakan oleh beberapa orang di luar sana, ternyata luar biasa manfaatnya, sehingga tadi ini bisa menjadi nilai peran penting dalam kita mempromosi beberapa keluarga yang lain. Yang ketiga, berikan calon pelanggan atau kesempatan, ya, menggunakan tester produk kita, sehingga kita juga bisa bukan hanya sekedar memberitahukan informasi, tapi secara kualitas dan khasiat memang bisa dirasakan. Dan yang terakhir adalah menekankan benefit dan sertifikasi kualitas produk yang aman, berkualitas, halal, dan lain sebagainya. Ya, jadi dengan komponen tadi kita seharusnya bisa bisa lebih kuat gitu. Oke, next. Bagaimana proses Zidafit? Zidafit ini Bapak Ibu, ya, untuk punya anak-anak yang tadi mengalami kondisi kesehatan yang mungkin sering sakit tadi dengan penyebab yang sudah kita bahas, bagaimana menunjukkan atau memilih ya dengan multivitamin yang aman, berkualitas, halal dan lain sebagainya, itu harus harus kita concern, ya. Di mana untuk anak-anak sebagai end user konsumsi itu perlu perhatian orang tua dalam memilih. Kemudian di mana ibu-ibu, orang tua sebagai pemutus yang membeli produk itu bisa kita berikan informasi ini dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Next, ajak ibu-ibu, ya, ajak ibu-ibu, bapak-bapak, satu keluarga, ya, atau kakak dan lain sebagainya, memberikan Zidafit kepada anak atau kepada adik dan lain sebagainya, ya. Sehingga bagaimana kita mempromosikan Zidafit kepada ibu-ibu, misalkan pertama tadi Zidafit bisa membantu menutrisi otak dan daya fokus anak. Misalkan daya fokus anak tadi apa? Misalkan Centella tadi kalau ada yang ingat. Misalkan nutrisi otak apa? Tadi misalkan ada ikan sidat dibandingkan sama ikan lain tadi lebih berkualitas. Kemudian yang kedua, mendukung nafsu makan dan pertumbuhan sehat. Artinya secara kompleksitas Zidafit ini bisa membantu juga meningkatkan nafsu makan dan pertumbuhan yang sehat, bukan hanya segi nutrisi otak gitu, ya. Kemudian ketiga, Zidafit membantu menjaga daya tahan tubuh. Kayaknya ada yang bocor, bantu Mas. Nah, kemudian yang tiga, membantu menjaga daya tahan tubuh anak. Tadi anak tidak akan prima, anak tidak akan fokus kalau misalnya daya tahan tubuhnya menurun. Tentu dengan konsep yang ada di Zidafit kita bisa jual. Tadi, ya, kita bisa jelaskan, ya, daya tahan tubuh bisa dijaga, nutrisi aman, sehingga pertumbuhan pun bisa lebih baik. Next. Begitu Bapak Ibu, luar biasa. Alhamdulillah penjelasan malam ini Zidafit Honey Health brand HNI suplemen untuk kategori multivitamin kita bahas malam ini yang Bapak Ibu sudah dengarkan, ya. Silakan mungkin pertanyaan kita coba
eh, jawab gitu ya. Saya coba scroll dulu dari atas. Rekan-rekan saya di sini mungkin sudah banyak yang menjawab ya. Mungkin coba saya bantu apa namanya tambahkan kalau misalnya ada. Zidafit boleh diminum untuk anak yang masih diare dan masih pemulihan setelah diare dari Anissa. Eh, betul, sangat baik justru dikonsumsi. Bicara tadi penyebab, boleh Mas Mas Dwiki di slide-nya dimundurin di bagian ini penyebab. Tadi seperti yang dijelaskan Bu Anissa, dengan adanya kandungan yang ada di apa namanya di Zedavit seperti temulawak misalkan, atau misalkan tadi ada kandungan madu, vitamin C dan zinc misalkan, itu menjadi peran penting tadi sebagai unsur yang bisa membantu diare. Atau misalkan di sini temulawak deh, temulawak tuh yang sudah spesifik kurkuminoid yang bisa membantu penyembuhan atau membantu dalam rangka terkait dengan kondisi, sehingga ya unsur daripada kandungan yang ada baik nutrisi, mineral dan beberapa kandungan yang ada di temulawak kurkuminoid atau misalkan di madu misal vitamin C dan lain sebagainya itu bisa mencegah dari apa namanya patogen yang bisa menyebabkan diare. Balik lagi patofisiologi diare Bapak Ibu Bu Anissa. Ketika kita diare kondisi cairan kita itu akan banyak yang hilang sehingga kita membutuhkan namanya nutrisi yang lebih banyak dibandingkan orang yang tidak diare. Artinya apa? Artinya malah justru konsumsi Zedavitnya akan lebih sangat membantu untuk orang yang diare. Bukan hanya menyembuhkan, tapi terkait tadi nutrisi yang banyak hilang mineralnya karena diare yang tadi banyak, makan sedikit, itu menjadi peran yang lebih menjadi apa namanya poin plus malah menggunakan Zedavit di kondisi diare. Jadi aman ya. Apalagi masa pemulihan itu sangat disarankan. Oke, next. Assalamualaikum, cek Z rumah ini Pasuruan Jawa Timur. Oke. Oh, luar biasa ini semangatnya. Oke, Kak minta next mana nih? Kalau buat kasus batuk, madu mana yang recommended, Pak? Madu Zidavit, madu extra food, madu SCA. Ini luar biasa nih. Nah, pertanyaannya malah balik ke Etigos ini. Sebenarnya madu SC ini mengandung bahan-bahan alami seperti habatus sauda, jahe, bermanfaat untuk membantu menekan batuk. Sebenarnya sebenarnya ya Bapak Ibu, kalau misalkan dikaitkan dengan kondisi dulu sih. Ketika kondisi kita nutrisinya kurang, dirasa makannya tidak dalam kondisi yang baik, pola makannya buruk misalkan, kemudian batuk juga. Saya sarankan malah ini madu extra food juga lebih baik. Kenapa? Karena tadi kandungan bahannya lumayan kompleks dari segi antioksidan dan nutrisi yang lain, itu juga sangat baik. Tapi karena di sini base-nya adalah madu SJ, madu extra food Zidavit, ini Zidavit untuk anak-anak. Ketika untuk anak-anak saya sarankan Zidavit, tapi ketika untuk ini kondisinya dewasa, lebih baik extra food atau madu SJ juga bisa. Pilihannya sebenarnya bisa semua, cuman ada baiknya bisa menggunakan madu extra food karena dengan komponen bahan yang luar biasa variatif lebih banyak ya. Seperti kita tampilkan tadi. Kalau buat anak 7 bulan boleh tidak minum HH atau Zidavit. Seperti yang tadi disampaikan Ibu, kalau misalkan dari segi regulasi dan menilai dari bahan, ada baiknya tadi tidak dikonsumsi kurang dari 2 tahun ya, sesuai dengan kemasan. Anak saya sejak 2 tahun sampai sekarang usia mau 4 tahun nggak pernah putus minum air, Masya Allah. Misalkan demam, batuk, pilek, booster Honey Health dengan susu kambing Honey, insya Allah sembuh tanpa minum obat kimia. Nah ini kan terbukti ya, testimoni juga ya. Jadi tadi dengan konsep yang tadi kita sudah jelaskan secara saintifik, testimoni pun memang betul adanya dengan apa yang kita bahas malam ini ya. David tidak boleh konsumsi anak di bawah 2 tahun ya Pak, karena ada mitra yang bertanya anaknya di bawah umur 2 tahun keluhan nggak nafsu makan. Setiap anak diberi makan siang langsung menutup mulutnya. Solusinya terima kasih sebelumnya Pak. Oke. Menurut kalau untuk kita bahas madu ya, sebaiknya memang itu di atas 1 tahun. Kalau kita bicara regulasi di Perkab POM, kalau nggak salah 23 tahun 2023 gitu ya, suplemen, multivitamin, dan lain sebagainya. Silakan nanti Bapak Ibu cek sendiri. Itu kebetulan
yang saya sudah pelajari, karena background saya kebetulan apoteker gitu Bapak Ibu. Memang madu itu memang baik dikonsumsi lebih dari 1 tahun. Tapi ada beberapa bahan yang ternyata konsepnya di sini, memang walaupun kandungannya kecil seperti centella dan lain sebagainya gitu ya. Kalau di High Health itu memang di atas 2 tahun baiknya. Tapi kalau di Zidafit itu aman Bapak. Kalau misal Ibu ya. Jadi aman kalau untuk Zidafit dikonsumsi untuk lebih dari 1 tahun. Kenapa nggak boleh kurang dari 1 tahun tadi? Karena ada beberapa yang concernnya di penelitian-penelitian lain tidak disarankan. Bukan berarti bahaya ya. Jadi bedakan bahaya sama tidak disarankan. Karena ada potensi terjadinya hal-hal lain yang ditemukan di luar sana. Cuman balik lagi kualitas dan keamanan kita baik, tapi kita menyarankan di atas 1 tahun gitu. Anyhealth dan Zidafit boleh dikonsumsi bumil. Kalau Zidafit tadi tidak disarankan untuk ibu hamil ya. Anyhealth aman ya, aman untuk ibu hamil dengan kondisi yang menyesuaikan ya kondisi. Boleh kan minum Zidafit Pak? Hypertiroid, oh justru hypertiroid itu bagus karena hypertiroid ini kondisi di mana tadi imunnya, di mana kondisi ketika kita hipertiroid itu kan, hipertiroid itu namanya peningkatan kadar tiroid yang lebih batas sehingga terjadi hipertiroid dan pembengkakan kelenjar. Nah, apa yang bisa mengindikasi terjadinya keluhan hipertiroid? Biasanya diakibatkan pertama balik lagi ke konsep sel, entah stres oksidatif, sistem pertahanannya menurun, imunnya menurun. Tadi membutuhkan produk yang menjaga hormon merangsang dari imun sehingga tadi melawan dari beberapa radikal bebas dan lain sebagainya di konsep tiroid ya, dengan adanya madu, pegagan dan lain sebagainya ya, itu bisa membantu ibu untuk merangsang atau menurunkan hormon tiroid. Karena tadi balik kita konsepnya antioksidan alami gitu ya. Oke, tanyanya banyak sekali, saya baca lagi mulai. Oh, mau tanya, Baltol si David mengagar dengan minimal 6 minggu berturut-turut lalu jadi 2 minggu, mohon penjelasannya Pak. Oke, Dinda Nabila. Betul Ibu. Jadi kenapa kita harus dari mana sumber ya? Dari mana sumber pernyataan 6 minggu ini berturut-turut lalu dijeda 2 minggu? Nah, ada kalanya saya akan bahas dari dua perspektif. Perspektif pertama adalah perspektif terkait sama knowledge, perspektif kedua terkait dengan regulasi. Perspektif pertama terkait sama secara ilmu ya, saintifiknya. Ketika tubuh itu mengkonsumsi suatu multivitamin apapun itu secara berulang di 6 minggu atau estimasi sekitar 2 bulan, itu tubuh butuh waktu untuk tadi istilahnya bukan detox ya, istilahnya itu proses melihat kondisi tubuh dengan menjeda kandungan-kandungan yang sudah kita minum. Agar apa? Agar tubuh akan lebih responsif lagi dengan ketika kita menjeda, kemudian kita balik lagi meminum, itu tubuh akan lebih tanggap menyesuaikan. Karena bukan berarti kita minum 6 minggu berturut-turut lanjut lebih lagi itu menjadi baik. Baik iya, cuman ada kalanya memang butuh jeda. Itu kalau dari segi knowledge. Kemudian kalau kita melihat dari segi regulasi per KBPOM yang menjelaskan bahwa untuk produk-produk yang mengandung herbal apapun itu Bapak Ibu, memang ada baiknya dijeda dengan tadi secara redaksional dijelaskan di state 6 minggu maksimal dan 2 minggu di jeda. Tuh. Kemudian menjaga dengan Honey Health, coba bisa bagaimana aturan minum atau takarannya. Untuk anak-anak lebih dari 2 tahun boleh. Jadi nanti takarannya disesuaikan saja. Kalau misalkan hari ini, misalkan kebutuhan untuk
hari ini misalkan menggunakan Health gitu ya, atau misalkan besok di jeda menggunakan Zidafit, itu baik, bisa juga. Atau di dalam hari yang sama, yang awalnya kita konsumsi misalkan 1 sendok, itu setengah sendok, kemudian digantikan lagi dengan setengah sendoknya untuk Zidafit. Ya, jadi takarannya kita kurangi setengah. Tapi walaupun 1 takaran full juga nggak ada masalah sih. Karena kan tadi bahan pun yang tadi kita lihat ada beberapa yang sama, tapi mayoritas semua bahannya berbeda di Zidafit sama Health. Dimana Health tadi kan kandungan nggak ada ikan sidat, tidak ada omega 3 dan sebagainya, tapi di Zidafit kita ada, sehingga tadi seharusnya dengan takaran yang sesuai pun tidak ada masalah dalam hari yang sama. Tapi saya di sini menyarankan ambil setengah-setengah atau malah kita selingi di setiap harinya. Atau dalam 1 minggu 4 hari Zidafit dan 3 hari Health gitu ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Iya, Zidafit apakah hanya untuk khusus anak-anak? Saya betul Ibu, karena di konsep memang tadi untuk anak-anak ada baiknya, kalau misalkan dewasa saya menyarankan lebih ke Honey Health. Kenapa? Karena Honey Health itu kebutuhan untuk nutrisi lebih banyak, variasi bahannya lebih banyak, sehingga untuk dewasa kaitannya dengan kecukupan nilai gizinya juga lebih mencukupi atau uh, lebih baik ya, dibandingkan dengan Zidafit yang dikhususkan untuk anak-anak. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian buat materi nanti di share ya. Kemudian dan akan kita upload di YouTube. Jadi tenang saja Bapak Ibu ya, tidak perlu khawatir. Bapak Ibu akan tetap bisa menonton dan mengulang materinya malam ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan. Insya Allah semoga berkah. 1 menit lagi menjelang saya menyudahi bincang produk yang alhamdulillah luar biasa semangatnya Bapak Ibu. Saya pun malu walaupun masih muda, tapi Bapak Ibu di sini malam-malam dengan aktivitasnya masih bisa belajar, sharing bersama. Masya Allah, saya merasakan semangat belajar itu tidak mengenal umur ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal waktu. Kita semua di sini belajar, sharing. Semoga berkah ya dengan apa yang kita ikhtiarkan. Terakhir nih, kalau untuk menaikkan berat badan minum Honey Health boleh, betul. Oke, sebelum kita tutup, saya ada pantun Bapak Ibu. Saya sudah siapkan pantun. Sebentar. Ada 2 pantun sih, cuman saya bacanya satu dulu deh. Ilmu dibagi, manfaat bertambah, bersama Honey Health kita beraksi. Zidafit jaga tubuh agar tak lemah, sampai jumpa, semoga tetap berenergi. Alhamdulillah kita sudah selesai dengan acara bincang produk minggu ini. Semoga kita bisa kembali lagi dengan bincang produk yang lain, dengan produk-produk insya Allah berkualitas dan lain sebagainya. Jaga kesehatan, tetap minum multivitamin, jaga ibadah, dan jaga kesehatan tentunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.